Halo semua, kenalin dulu nama aku adalah Gary. Di channel ini aku akan membahas cerita horor, mistis dan juga sejarah. Insya Allah di channel ini aku akan coba upload 2 kali per minggu, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Insya Allah rutin. Dan tiap hari itu mempunyai segmentasi sendiri, yaitu hari Selasa itu adalah Selasa Sejarah. Kita akan membahas cerita sejarah, baik itu entah sejarahnya agak sedikit berbau mistis atau sejarah pure sejarah. Itu Jumat horor. Jumat horor itu ya kita membahas benar cerita-cerita horor, baik itu pengalaman orang ataupun cerita mistis atau cerita legenda. Oke, so today aku akan menceritakan cerita tentang Menara Saida. Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu apa itu Menara Saida. Well, banyak dari kalian mungkin tahunya itu cerita horornya ya. Di sini aku akan coba mengupas sejarah dari Menara Saida itu sendiri sehingga kalian tahu kenapa sih menara itu bisa sampai menjadi angker seperti ini. Oke. Tanpa berlama-lama, tapi sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian supaya ya channel ini makin berkembang dan aku makin semangat buat video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita tentang Menara Saida. Intronya dulu. Menara Saida. Menara Saida adalah gedung komersil yang menjadi bangunan perkantoran, acara pernikahan, gedung meeting sampai acara formal sekaligus. Bangunan ini memiliki pilar yang besar di lobi utama dengan lantainya 28 lantai, tinggi banget kan. Setiap lantai dihuni berbagai macam anak perusahaan ya. Jadi satu gedung tapi banyak perusahaan yang menempati itu untuk sebagai kantornya. Pihak yang membangun gedung ini adalah pihak Utama Karya dan merupakan gedung tertinggi yang pertama mereka buat, tertinggi yang pertama dibuat sebelum gedung-gedung tinggi lainnya. Utama Karya itu kerap dikaitkan dengan sosok Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Nggak perlu dijelaskan kan siapa Tommy Soeharto itu. Tommy Soeharto ada putra bungsu Presiden RI yang kedua. In case you don't know, pembangunan gedung ini sendiri dimulai tahun 95. 98 gedung ini dibeli oleh pengusaha sukses yang bernama Saida Abu Bakar Ibrahim, di mana salah satu keluarga ini adalah suami dari Inneke Koesherawati dan Fahmi Darmansyah. Yang kalian tahu beliau sedang menjalani masa hukumannya di rutan Kalapas Sukamiskin gara-gara dia menyuap pejabat Bakamla, Badan Keamanan Lautan. Sebelum dia itu dia juga kasus juga karena itu transaksi jual beli ini ya, bilik asmara. Nggak perlu dijelaskan bilik asmara itu apa buat ini tuh. Nah, oke, balik lagi ke topik. Sebelum Menara Saida itu berganti nama menjadi Menara Saida, gedung itu bernama Gedung Grasindo yang dimiliki oleh grup Mustika Ratu atau dikenal dengan Mana Muryadi Sudibyo. Secara fisik gedung ini mewah banget, banyak ada pilar besar di lobi utamanya, juga dihiasi oleh patung-patung yang diimpor langsung dari Itali. Jadi kesannya ya sangat-sangat mewah gitu, elegan, dan juga letaknya itu di strategis. Jadi sangat bagus tempatnya untuk perkantoran, sangat mudah dijangkau. Oke, tapi kini terbengkalai lah. Kenapa kok bisa terbengkalai pada gedung sebagus itu? Nah, pada tahun 2007, gedung ini atau Menara Saida ini resmi ditutup. Beberapa informasi yang aku berhasil rangkum di berbagai sumber mengatakan seperti ini. Kenapa bisa sampai ditutup ya? Permasalahan pada gedung ini ada konstruksinya, di mana gedung ini dikatakan sedikit miring sehingga membahayakan untuk terjadi aktivitas dalam kantor tersebut untuk dalam jangka waktu yang lama. Terus para yang menyewa ini ngelapor nih sama pemilik gedung ini, Pak, ini gedungnya ini miring, tolong inilah benar nggak isu ini miring, tolonglah dibenarin. Tapi tidak ditindaklanjuti sama pemilik gedung. Well, yes, penyewa tersebut pun akhirnya kecewa lah, kok kita nyewa di sini mahal, nggak mau juga diperbaikin ya wes, mereka pergi gitu. Ternyata juga terjadi permasalahan internal di manajemen Menara Saida tersebut. Ada yang bilang manajemennya ini tidak dikelola dengan baik sehingga terjadi kerusuhan internal pengurusan manajemen Menara Saida tersebut. Yang ketiga, harga sewa kantor itu ya lumayan mahal, lumayan tinggi. Jadi banyak investor yang enggan untuk melanjutkan sewa di gedung tersebut. Terjadinya pemutusan hubungan kerja pegawai Menara Saida tanpa diberikannya pesangon kepada mereka. Ya akhirnya kan jadi
jadi omongan negatif dan diantara internal mereka tersebut melamar keluar ya, jadi ya begitu. Pada 2017, nggak sekitar 3 tahun yang lalu, terjadi tanah ambles yang di dekat Menara Saida tersebut, sehingga mengakibatkan kondisi tanah dan bangunan tersebut makin tidak terurus. Ya makin orang males kan akhirnya ke sana. Meskipun gedung tersebut sudah kosong, namun pihak polisi tetap melakukan patroli di sekitar daerah gedung kantor tersebut. Tapi apa benar kosongnya gedung tersebut akibat pengaruh mistis? Cerita mistisnya atau horornya Menara Saida ini bukan lagi menjadi rahasia umum bagi masyarakat banyak, terutama masyarakat kisaran situ. Banyak yang mengatakan mereka pernah melihat inilah, itulah. Kalau untuk orang luar memang banyak. Beberapa kali warga kami juga mereka moto-moto di sampingnya itu ada. Itu udah gak aneh kalau untuk warga. Dengar saya beberapa kali di sini, setiap malam Jumat itu ada aja Gojek itu atau Grab yang dipanggil ke lobi atau kemana. Saya bilang ini kamu udah pulang aja deh, gak usah kamu terusin. Udah, bukannya katanya itu konon saya. Oke, tapi sampai situ nanti aku bakal ceritain kumpulan cerita yang sering terjadi di menara tersebut. Tapi kita balik lagi sejarahnya. Yang pasti hingga detik ini gedung tersebut masih terbengkalai. Jalan akses masuk keluar masuk gedung tersebut pun gelap gulita ya. Seperti dilansir website merdeka.com tanggal 12 Mei 2012, hal ini membuat masyarakat gedung tersebut khawatir, sehingga lurah setempat ingin mendatangi pihak pemilik Menara Saida, namun pertemuan tersebut tidak kunjung terrealisasi. Ya mungkin mereka menghindar atau bagaimana. Komen di bawah. Sebab ada beberapa investor yang ingin mencoba menawar gedung tersebut, namun tetap aja gedung tersebut tidak berhasil dijual. Nggak tahu, mungkin mereka nggak mau jual atau memang harganya terlalu tinggi. Di sini aku akan coba ceritain kumpulan cerita horor yang terjadi di Menara Saida tersebut. Nomor 1, penunggu di lift. Ada sebuah kisah seram nih di Menara Saida tersebut. Katanya udah beberapa kali kejadian. Salah satu kejadian ini itu terjadi di lift dalam gedung tersebut. Ini bukan kesalahan teknis, tapi ya kayak memang bener-bener diganggu tuh, kayak liftnya itu ada yang nungguin. Waktu itu tuh ada karyawan salah satu perusahaan yang ingin balik lagi ke atas karena dokumennya ketinggalan nih. Oke, katanya aku balik ke atas. Ternyata karena itu keadaan udah malam, ya otomatis sudah banyak lantai-lantai tersebut tutup, itu udah mati dong lampunya, apalagi terutama di lantai dia. Udah dia baru mau berjalan ke lift ke sana, kebuka otomatis. Ya mau kebuka ke paling minimal kita tekan tuh tombolnya baru kebuka. Ya dia masa bodoh aja, mungkin dia pikir pertama itu kesalahan teknis, tapi dia ke atas ngambil dokumennya, udah ngambil, buka lagi nih, masuklah dia karena memang butuh turun ke bawah, jalan dia cepet-cepet, dia ngelihat lagi ke belakang, ternyata tuh lift buka lagi. Pas dia nolak belakang, itu tutup lagi, mulai lagi buka lagi, seakan-akan lift itu mengundang tuh orang untuk masuk tuh lift lagi. Ya udah, dengan semangatnya dia khawatir, dia pergi dari itu gedung tersebut, pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat-sangat ketakutan. Cerita kedua adalah wanita cantik menghilang saat menuju lantai 14. Kejadian ini dirasakan atau dialami oleh satpam yang menjaga gedung tersebut. Saat ini, waktu gedung itu masih beroperasional, berarti sekitar tahun 2007 ke bawah. 2 orang satpam ini melakukan jaga malam. Saat berjaga, nih ada wanita cantik datang ke gedung tersebut. Nah, dia bilang, ya ingin ketemu sama saudara dia. Saudara dia ada di lantai 14. Nah, kan udah malam nih, kok masih ada orang emang di lantai atas? Pasan udah mati semua lampunya, tapi dia masih kekeh. Dia bilang ada saudara saya di lantai 14. Ya udah, dia mintalah dia pergilah dan dia suruh temannya yang satu lagi itu untuk tetap jaga di depan. Siapa tahu ada tamu lagi kan. Nah, si satpam ini sama si wanita cantik ini menuju tempat lift tadi. Ini udah double kill banget ini. Udah liftnya horor, tambah lagi datang tamu horor. Udah naik ke atas. Ternyata selama perjalanan menuju lantai atas, Mas ini mencoba ngajak ngobrol Mbak ini supaya ramah lah kan.
Ketika nyampai di atas, ternyata dia ngomong-ngomong sendiri, dia lihat ke samping, nggak ada lagi tuh Mbak. Ya udah, dengan semangat 45 dia klik itu tombolnya itu menuju lantai bawah lagi. Ini cerita ketiga, munculnya keranda mayat yang ada di lantai 3. Entah benar atau enggak ini ya, ini masih urban legend ini. Menurut sejarah, Menara Saida, info masyarakat sekitar, itu adalah sebuah pemakaman yang makamnya itu belum dipindahkan ketika pembangunan itu tersebut berlangsung. Ya, Bener nggak sih? bener. Di tengah-tengah banyak kuburan masyarakat. Ada ahli waris lah, kuburan ahli waris sempat dipindahkan. Entah kemana, mungkin antara ahli waris sama timproknya di mana saya nggak ngerti. Memang pada waktu dalam tahap pembangunan banyak aja macam-macamnya lah yang ada. Banyak lah, mesin-mesin itu hidup sendiri, mesin udah dimatiin dia hidup. Kalau korban jiwa, wah ini saya kan korban jiwa memang banyak ini pada waktu pembangunan. Dari mulai tukang gali, tukang listrik, tukang batu, security, supir dari konsorsium itu juga. Nah, kisah seram ini muncul di basement, bukannya di basement tapi di lift juga kejadiannya sering ketika kita berada di lantai 3 ya. Saat beroperasi, lantai ini sering muncul sosok wanita yang tiba-tiba menghilang yang kemudian dikaitkan dengan keberadaan keranda mayat misterius. Kisah ini menjadi tantangan bagi orang-orang yang penasaran untuk membuktikan kejadian tersebut. Ada beberapa sekelompok anak muda yang ingin mencoba membuktikannya. Jadi mereka ini pure ingin nekat, bukan tanpa membuat konten. Kejadian ini mereka alami sekitar jam 7 malam. Kelompok pemuda tersebut menggunakan lift menuju lantai 3. Sesampainya di lantai 3 dan pintu lift terbuka, mereka langsung dikagetkan dengan keadaan keranda mayat depan pintu lift. Buka bus, blok keranda mayat. Keranda mayat bos, disambut keranda mayat. Kemudian juga terlihat sosok bayangan wanita menghilang dengan cepat dari pandangan mereka. Keranda mayat di ujung sana, terus ada wanita yang melihatnya. Bagaimana menurut kalian? Terus yang keempat, suara misterius yang usil dari basement. Gedung kosong yang memiliki 28 lantai ini sepertinya sudah beralih tangan kepada makhluk halus. Sangat ruangan dalam setiap lantai bagian basement. Bayangkan aja lu, setiap lantai ada itu udah horor, apalagi basement, bos. Bawah itu lampu nyala, atasnya aja nyala, sering nyala. Kalau itu profesional, yang basement pasti sering gelap lah. Apalagi ini atasnya udah gelap, ya basementnya. Untuk penghuni di sini tunjukkan eksistensi kalian. Belah kirinya Kang. Iya. Mas video. Iya. Ya rokok yuk. Empat Kang? Rokoknya jadi banyak. 5. Iya. 6. Hadir. Tapi ya bisa simpulkan sendiri, hal ini pernah dialami oleh satpam yang berjaga malam. Satpam lagi, kesian kan? Satpam tersebut menjelaskan pengalamannya saat bertugas malam di gedung ini. Nih orang bosan nih jaga di depan ya, katanya bosan di depan ya. Jadi untuk menghilangkan kebosanan dia keliling Menara Saida tersebut dari atas. Dia tuh katanya ini udah sering kulihat. Akhirnya dia pengen ke bawah, ke basement. Ya udah, dengan gregetnya ini dia ke basement. Lebih gregetnya lagi dia sendirian. Setelah nyampe ke basement, dibuka, suasananya sangat mencekam. Kalau kata pengakuan beliau, sangat mencekam, auranya kerasa banget, mistisnya itu sangat, itu pitch black ada di sana. Dia bermodalkan senter di sana. Ketika dia melihat kanan kiri begitu, terdengar suara sayup-sayup meminta tolong. Tiba-tiba dia mencari asal sumber suara, tapi tidak ditemukan. Dan dia merasakan kayak punggungnya dicoel-coel kayak gini loh. Gitu, Pak, saya di sini loh, Pak. Dia keluar nggak ada. Ya udah, dengan gagah beraninya dia pulang lagi ke atas. Dia kembali ke atas maksudnya. Oke, dia nggak berani berlama-lama di situ. Ya, namanya sangat menguji adrenalin itu, emang hobinya itu.
Dengar saya berapa kali di sini, setiap malam Jumat itu ada aja Gojek itu atau Grab yang dipanggil ke lobi atau kemana. Saya bilang ini kamu udah pulang aja deh, nggak usah kamu terusin. Udah, bukannya katanya itu konon saya juga di sini memang. Terus sering terjadi pencahayaan gagal itu yang janggal. Ini nih pencahayaan janggal ini nih bukan hanya masyarakat sekitar yang mengalami kejadian ini, tetapi pengendara-pengendara yang melintasi Menara Saida tersebut sering mengalami juga atau menyaksikan kejadian tersebut. Pencahayaan janggal ini seperti di lantai atas, tiba-tiba di dalam ruangan itu lampunya hidup sendiri, tiba-tiba di beberapa beda ruangan hidup lagi lampunya itu, kayak ada yang memainin saklar lampunya itu. Nah itu dia itu kayak itu memancing kita yang melihat kejadian tersebut untuk ke atas. Emang bener ada sih bang, ada sini nih, setahu saya nih auranya sini nih, yang sering. Iya. Kadang-kadang saya moto nih, ada gambar tuyul. Iya demi Allah, ada nih di foto nih. Pas saya lagi foto temen lagi makan sih nih, satu di pojok, satu di sini nih bang, satu di sini, teman makan, kono satu. Saya ngambil dari sana mbak, dari jauh. Pas saya zoom apa namanya kameranya, kok kayak gambar tuyul ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah kumpulan cerita horor yang bisa aku rangkum dari berbagai website dan forum diskusi yang terjadi di Menara Saida. Bagaimana menurut kalian? Apa benar-benar cerita tersebut beneran terjadi atau itu hanya urban legend atau ya hanya cerita yang terjadi yang hanya bisa diceritakan di kalangan masyarakat sekitar sini saja? Komen di bawah. Jadi segini dulu cerita dari aku tentang Menara Saida. Jika kalian suka jangan lupa klik like. Kalau nggak suka ya klik aja dislike. Komen menurut kalian bagaimana cerita ini. Jika ada kekurangannya dikasih tahu juga di kolom komentar. Jadi kita bisa saling diskusi. Jika ada cerita yang menarik atau cerita horor apa yang menarik untuk kita bahas atau kita bicarakan, ya bisa DM gua di @noviangary. Di sana pasti gua balas lah. Insya Allah gua balas kalau nggak terlalu banyak yang nge-DM. Tapi sebisa mungkin ya kalian DM juga lah untuk memberi tahu lo itu aku lah apa yang menarik bisa kita bahas bersama-sama. Oke, sekian dulu dari gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa di itu ya, klik ya.